Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang struktur masyarakat dan proses sosial. Saya Cahyani Wulandari dengan NIM D2018-1039 dan rekan Saya Dewi Astuti Nurhidayati, NIM D2018-1021. Struktur sosial atau yang biasa disebut sebagai struktur masyarakat dalam antropologi. Konsep struktur sosial berkembang dalam pendekatan struktur fungsional dari antropologi sosial di Inggris. Struktur sosial merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia. Konsep struktur sosial mengadu arti. Di dalam konsepsi mengenai struktur sosial terkandung relasi sosial yang berlaku sebagai kenyataan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses sosial. Menurut ahli sosiologi Max Fer mengatakan bahwa proses sosial adalah pola perilaku di mana relasi sosial antar anggota kelompok menghasilkan karakteristik yang khas. Nah, karakteristik yang khas tersebut bisa berupa perubahan kondisi ke atas atau ke bawah, berkembang atau mundur, disintegrasi atau integrasi. Menurut Gilin dan Gilin, ada dua macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu yang pertama, proses yang asosiatif atau process of association yang terbagi ke dalam tiga bentuk khusus, yaitu akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, proses yang disosiatif atau proses of dissociation yang mencakup persaingan yang meliputi kontroversi dan pertentangan atau pertikaian seperti konflik. Selanjutnya ada sistematika yang pernah dikembangkan oleh Kimball Young. Menurut dia, bentuk-bentuk proses sosial adalah yang pertama ada oposisi atau opposition yang mencakup persaingan atau competition dan pertentangan atau pertikaian. Yang kedua ada kerjasama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi atau accommodation. Yang ketiga di sini ada diferensiasi atau differentiation yang merupakan suatu proses di mana perorangan di dalam masyarakat memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dengan orang-orang lain dalam masyarakat atas dasar perbedaan usia, seks, dan pekerjaan. 5 slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa yang saya sebutkan barusan. Yang pertama ada kerjasama atau cooperation yang dimaksudkan sebagai suatu usaha sama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama tertentu. Yang kedua ada akomodasi. Nah, istilah akomodasi ini dipergunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjukkan pada suatu keadaan dan untuk menunjukkan pada suatu proses. Ketiga, ada asimilasi, yang ini merupakan proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mempengaruhi atau mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara individu atau kelompok. Selanjutnya ada persaingan atau competition. Nah, ini juga suatu proses sosial di mana individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian dan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan kekerasan atau ancaman. Selanjutnya ada kontravensi atau contravention. Nah, di sini ada gejala-gejala adanya ketidakpuasan terhadap diri seseorang ataupun terhadap suatu rencana. Akhir ada pertentangan atau pertikaian. Nah, di sini juga suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan.
mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.